Baik, kita lanjut ke soal nomor 6. Kita baca dulu ya. Diagram fase antara arus dan tegangan pada rangkaian kapasitif murni ditunjukkan oleh kapasitor murni, berarti maksudnya. Nah, mana jawabannya? Oke, jadi kalau kita untuk menentukan jawabannya nomor 6, selalu kita buat yang seperti ini. Ada R, ada L, ada C, RLC ya. Nah, arus kita letakkan di R, lalu V-nya kita letakkan di L atau di XC. Karena dia kapasitif murni, nah maka kita ambil X yang C. Nah, berarti VC-nya di sini. Berarti antara I dan V, maka inilah dia. Berarti yang ini dicoret ya. Berarti kita ambil R dan C aja. Maka siapa yang mendahului? I mendahului ya. I mendahului V 90 derajat. Nah, maka kalau gitu jawabannya yang mana? Kalau yang A, I dan V ini bedanya berapa? 180. Kalau yang B, ini juga bedanya bukan 90 ya. Nah, maka jawabannya yang C. Tapi I-nya juga nggak harus di sini ya, bisa juga geser. Karena ini nggak 90, ini juga nggak 90 ya. Jadi kalau kita lihat yang option C, jadi kalau I-nya ditaruh di sini, maka 90-nya V-nya di sini 90-nya. Nah, gitu. Jadi I mendahului V 90 derajat. Jawabannya yang C. Ya. Oke, nomor selanjutnya nomor 7. Rena membuat rangkaian seri yang terdiri dari induktor dan kapasitor. Induktor adalah L, kapasitor adalah C, kapasitor ya. Rangkaian listrik dihubungkan dengan sumber AC. Rena memperkecil frekuensi menjadi 1/4 kalinya. Pernyataan yang benar adalah titik-titik. Impedansi rangkaian tetap, kecepatan angularnya bagaimana, reaktansi induktif. Kecepatan angular itu kecepatan sudut ya, omega. Reaktansi induktif itu XL, induktor. Induktansi induktor L. Kemudian kapasitas kapasitor C-nya. Oke, jadi nomor 6 dan nomor 7 ada rangkaian antara L dengan C. LC. Nah, di soal dikatakan frekuensinya diperkecil 1/4 ya. Jadi kalau ada frekuensi 1 adalah F, maka frekuensi 2-nya 1/4 dari F. Lalu bagaimana hubungan antara besaran besaran? Ingat omega. Omega itu apa? 2VF. Yang pertama. Kemudian yang kedua, XL omega kali L. Atau ini 2VF kali L. XC 1/WC. Berti 1/2VF dikali C. Artinya antara XL dengan frekuensi berbanding lurus, tapi kalau XC dengan frekuensi berbanding terbalik. Nah, berarti kalau kita lihat opsi A, B, C, D, E-nya bisa dibaca langsung ya. Impedansinya Z tetap, karena XL-nya pasti berubah kan, XC berubah maka Z juga berubah. Kecepatan sudut omega 2VF. Omeganya 2VF 1/4 kali semula jadinya kan. Nah, kalau ini setengah salah berarti. Reaktansi induktif itu XL. XL-nya 1/4 kali semula, berarti frekuensinya 1/4, maka 1/4 kali semula. Induktansi induktor 2 kali semula, L-nya nggak berubah ya. Kapasitas kapasitor C-nya juga nggak berubah, maka jawabannya yang C, yaitu XL-nya 1/4 kali semula. Oke. Nah, lanjut ke soal nomor 8.
Kita baca soalnya. Hambatan R, induktor L, kapasitor C, masing-masing nilainya 300 ohm, 0,9 Henry, 2 mikrofarad. Ketiga komponen tersebut dihubungkan dengan seri, diberi tegangan arus AC 50 volt. Kecepatan sudut omega ya, 100 radian per sekon, satuannya radian per sekon. Dari data, diperoleh besarnya yang berikut. Impedansinya berapa? Z-nya apakah 500 ohm? Hambatan total ya. Arus efektif berarti I-nya berapa? Tegangan efektif pada ujung induktor berarti VL. Tegangan efektif pada ujung kapasitor berarti VC. Nah, kemudian daya totalnya berapa? Oke, kalau kita lihat yang diketahui nomor 8, ada R 300 ohm, L-nya 0,9 Henry, C-nya 2 mikrofarad, atau kalau kita ubah langsung 2 kali 10 pangkat min. Mikro itu music ya cara menghafalnya. V-nya 500 volt. Kemudian ada kecepatan sudut omega 1000 radian per sekon. Nah, yang ditanyakan ada banyak ya, ada Z, ada arus efektif, ada V dari induktor, ada V dari kapasitor, kemudian daya total berarti P-nya berapa ya. Jadi ada banyak. Nah, setiap kita mengerjakan soal listrik bolak-balik, selalu kita mencari Z-nya, yaitu dengan cara kita cari XL dulu ya. Masih kan umumnya omega L ya. Omeganya 1000, L-nya 0,9, 1000 kali 0,9, 900 ohm. XC seper omega C, seper 1000 kali C, 2 kali 10 pangkat min 6, 2 kali 10 pangkat min 6. Kalau ini min, ada 1000, ini min 6, maka min 3. 1000 bagi 2 ya, 500. Nah, kemudian kalau kita cari berapa Z, kita buat pada segitiga Pythagoras. R-nya taruh di sini. Kemudian di sini XL dikurangi XC, di sini RD, nah Z-nya yang sini. XL kurang XC dikurangi dulu berapa? 400. Nah, berarti sini 400. Dari Pythagoras kan 3, 4, 5 ya. 3, 4, maka Z-nya 500 ohm. Nah, maka diABCD-nya impedansi rangkaian 500, benar ya. Kemudian arus. Nah, bagaimana cara mencari arus efektif? Ingat rumus V, hukum Ohm kan, V per R ya, tapi kalau sini R-nya diganti dengan Z. V-nya di soal 500, oke. Dibagi Z-nya juga 500, maka dia 1 ampere. Nah, sedangkan mencari V yang lain, kalau VL berarti I dikali XL. Kalau VC, I dikali XC. Jadi ini hukum Ohm yang Z-nya mengganti R, XL juga mengganti R. Jadi ingat hukum Ohm ya. Arusnya kan 1, XL-nya 900. Nah, berarti dia 900 volt. I kali XC, XC-nya 500, berarti 500 volt. Nah, sekarang daya lagi ya. Nah, daya rumusnya adalah V dikali I cos theta. Cos theta-nya yang mana? Itu sudut antara R dengan Z. Berarti V kali I cos ami, berarti R per Z. R per Z ya. Jadi V-nya berapa tadi? V-nya V total yaitu 500 kali I-nya 1. R-nya 300, Z-nya 500. 300 bagi 500. Oke, berarti ini coret. Kemudian 300 jadinya. Nah, 300 watt. Dayanya. Oke, jadi dayanya 300 watt. VL, VC, arus, dan Z-nya juga dapat 500. Maka kita cek jawabannya. Impedansinya benar 1, arusnya salah, tegangan efektifnya
80 adalah tegangan efektif pada ujung-ujung induktor. V induktor 900, kapasitas 500, dayanya 300. Oke, tegangan efektifnya 50 bukan 500 ya. Jadi kalau ini 50 berarti 50 per 500 0,1 berarti 90, 0,1 berarti 50, 50 per 500 berarti 30 ya, berarti 50 14. Oke, ini 0,1 berarti 50,15 berarti 3 watt ya. Nah, 3 watt berarti benar ya. Jadi 145 jawabannya yang C. Oke, jadi V nya tadi bukan 500 tapi 50 ya. Lanjut, kita ke soal nomor 9. Grafik menunjukkan hubungan antara XL, XC, dan R pada rangkaian RLC dan frekuensi. Nah, ini ada F0, F1, F2, F4, ini frekuensi, ini X, sumbu X. Kemudian ini ada grafik R, ada grafik XL, ada grafik XC. Nah, kapan dia terjadi resonansi? Kalau XL sama dengan XC, XL sama dengan XC pasti dipotongnya, maka jawabannya F2. F2 jawabannya C ya, jadi 9. Kapan resonansi terjadi? Kalau XL sama dengan XC. Cari titik potongnya. Titik potongnya di sini berarti. Nah, berarti di situ pada F2 dari grafiknya ya. Jawabannya adalah C. Oke, nomor 10. Kita baca soalnya dulu. Rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik apabila induktansi diri L berarti 1/5 V kuadrat, kapasitas kapasitor 20 mikrofarad, resonansi terjadi. Nah, nomor 10 diketahui L dan C. L nya 1/5 V kuadrat Henry, kapasitas kapasitornya 20 mikrofarad. Ditanya frekuensi resonansi terjadi kapan ya. Nah, oke, jadi yang namanya resonansi terjadi kapan? Apabila XL sama dengan XC. Lalu kalau kita turunkan, kan rumus penurunannya udah kita turunkan kemarin ya, tadi. Oke, lebih dari 1/2 V akar 1 L kali C. 1/2 V akar dari 1/L. L nya 1/5 V kuadrat. Kemudian C nya 20 mikrofarad. 20 kali 10 min 6. Nah, maka jawabannya 20